Dua cewek yang pacaran ini malam-malam nyari cowok yang mau pacaran sama mereka berdua. Tapi paginya tiba-tiba cowok itu benar-benar menghilang guys. Kalian harus tahu sih. Jadi kisahnya cewek ini tuh berdua pacaran. Terus mereka lagi bosen nih. Mereka nyari cowok yang mau pacaran sama mereka. Jadi mau pacaran bertiga gitu. Nah mereka itu ketemu cowoknya di dating online dan janjian untuk datang ke rumahnya. Pas cowoknya lihat, cowoknya benar-benar seneng banget karena dapat dua cewek cantik sekaligus. Tapi di satu sisi cowoknya itu lebih tertarik sama yang baju putih. Nah saat mereka mau melakukan hal itu, pacarnya yang baju hitam merasa didiemin dan dia nggak nyaman. Akhirnya dia keluar dari kamar tersebut tapi dompetnya ketinggalan. Ya udah deh, dia main HP aja tungguin pacarnya itu selesai dari kamar itu. Nah pas dia mau ngambil dompet yang ketinggalan di kamar cowok itu, pacarnya itu ngelarang. Dia bilang cowok itu akan kerja pagi-pagi, kamu jangan ganggu dia. Tapi keesokan harinya cowoknya menghilang guys. Dua cewek ini cari cowok ganteng supaya bisa pacaran bareng-bareng, tapi akhirnya malah kacau guys semuanya. Akhirnya mereka berdua tidur, tapi pagi-pagi cewek ini benar-benar kaget banget. Soalnya mama dari cowoknya tuh telepon dia dan motor dari cowoknya tuh masih ada di situ. Padahal kata cewek yang ini cowoknya tuh udah kerja dari pagi. Bahkan cewek ini udah panik banget, mamanya telepon loh ntar kenapa-napa. Nah karena cewek ini merasa ada sesuatu yang gak beres, dia itu nguping di kamar cowoknya karena dia merasa ada sesuatu yang bunyi-bunyi. Tapi pas dia nguping selalu diomelin sama pacar yang cewek ini. Sepertinya pacar yang cewek itu menyembunyikan sesuatu dan dia masih diem aja. Tapi tiba-tiba pacarnya itu mau mandi. Nah ini kesempatan yang besar banget buat dia untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan terutama dia tuh mau nyari dompetnya. Akhirnya dia ambillah dompetnya tanpa dia nengok-nengok lagi. Padahal sebenarnya cewek ini demen banget menghabisi nyawa cowok-cowok yang ganteng. Tapi sayangnya pacarnya nggak tahu apa-apa tentang dia karena dia nggak nengok sama sekali. Ini yang terjadi di pemakaman preman ketika istrinya menangis melihat tubuh dari suaminya yang jatuh. Kalian harus lihat deh. Jadi kisahnya mereka itu adalah anggota preman gitu. Terus istrinya sedih banget karena suaminya baru aja meninggal. Nah guci yang dia pegang itu berisi abu dari suaminya. Tiba-tiba temennya nggak sengaja numpahin abu tersebut sehingga tubuh suaminya berantakan semua. Di situ dia benar-benar nangisnya. Tapi yang numpahin punya ide yang cemerlang banget dengan vakum semua abu dari suaminya. Terus dia disuruh pegang vakum tersebut. Kalau kalian bingung gak sih mau marah atau enggak? Pelayan hotel ini jatuh cinta sama cowok yang nginep di hotel tersebut. Tapi saat dia mengetahui rahasia dari cowok itu, semua berubah guys. Jadi kisahnya pelayan ini tuh lagi bekerja seperti biasa. Tapi tiba-tiba HP-nya jatuh dan dibantu nih sama orang ini. Nah setelah dia melihat tamu dari hotel itu, dia benar-benar langsung jatuh cinta banget karena dia ganteng dan baik banget. Setelah itu dia benar-benar terobsesi banget sama pria ini. Dan dia seneng banget ketika membersihkan kamar dari pria ini. Bahkan megang ranjangnya aja tuh dia seneng banget. Nah setiap hari dia datang sampai suatu saat dia tuh pingin menggoda dengan lepas rambutnya. Tapi tiba-tiba yang keluar malah istrinya. Dia kaget banget dong kenapa cowok itu udah punya istri, dia nggak tahu sama sekali. Nah keesokan harinya dia kaget banget saat melihat kamar dari cowoknya tuh berantakan banget. Dan pas dia lihat yang keluar dari kamar hotel itu adalah perempuan lain. Akhirnya setelah dia melihat itu, dia melakukan sesuatu yang benar-benar nyeremin banget guys. Cewek ini benar-benar terobsesi banget sama kamar cowok yang dia suka. Rasanya tuh dia pingin tinggal di situ. Sampai akhirnya dia mengetahui suatu rahasia guys. Karena dia melihat kalau misalkan cowoknya itu udah punya istri tapi juga selingkuh sama cewek lain, dia benar-benar kesel banget dan dendam ke cowoknya. Bahkan dia melakukan sesuatu yang parah banget. Dengan sengaja dia menaruh dalaman dari dia, diumpetin dalam selimut dan dikasih coklat. Dengan tujuan supaya istrinya mengetahui perbuatan dari suaminya. Seorang keluarga memaksa mengambil otak dari anak ini karena anak ini tuh sering berhalusinasi. Kalian harus lihat sih guys. Kisahnya anak ini lagi dibawa ke dokter yang serem banget. Dimana keluarga yang membawa anak ini ke dokter karena dia itu sering banget berhalusinasi tentang kakaknya yang sudah meninggal. Sebenarnya ayahnya nggak tega banget, tapi ini harus dilakukan. Karena menurut mereka kadang-kadang anaknya tuh stres gitu, kayak ngomong sendiri. Padahal menurut imajinasi dari anaknya, kakaknya tuh masih hidup dan selalu datengin dia setiap malam. Nah, karena dia setiap hari teriak-teriak setiap malam gak mau ditinggalin sama kakaknya, orang tuanya menganggap dia itu sering berhalusinasi dan akhirnya mengambil otaknya. Dan apa yang terjadi sama dia selanjutnya ini benar-benar kasihan banget. Keluarga ini maksa mengambil otak dari anak ini karena sering berhalusinasi tentang kakaknya yang sudah meninggal. Jadi dokter ini memasukkan sesuatu ke mata anaknya supaya dia bisa mengambil otaknya guys. Dan dokternya bilang dengan itu dia gak akan bisa berhayal lagi. Setelah prosedur selesai, keluarga itu kaget banget melihat muka dari anaknya. Karena itu membuat anaknya tuh kehilangan matanya guys. Karena dokternya kan ngambilnya dari mata guys.
Dan setelah dari dokter, anak itu sama sekali nggak bersuara dan pandangannya kosong banget. Karena dirinya udah nggak bisa mikir lagi. Dan ternyata keluarganya dulu juga melakukan hal yang sama kakaknya yang sudah meninggal. Untuk kalian yang mau lihat fullnya tanpa sensor, udah aku kasih di IG story aku @shiryantenet. Guys, kalian ada yang bingung nggak sih ada apa sebenarnya sama 28 Juli 2021? Karena banyak banget artis-artis seperti Raffi Ahmad yang singgung soal 28 Juli ini. Seperti kita semua sepakat untuk meminta suaramu tanggal 28 Juli. Bahkan seperti Gading Martin juga ikut melakukan hal ini. Ternyata pada 28 Juli itu, ada seorang wanita cantik bernama Aminda yang merilis lagu baru. Perilisannya itu tanggal 28 Juli atau hari ini. So, menurut kalian gimana? Manusia ini berasa kalau dia adalah orang paling bodoh sedunia karena narik-narik pintu ini. Kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya orang ini tuh pingin banget masuk ke dalam ruangan ini dengan membuka pintunya. Tapi berkali-kali dia coba itu nggak bisa sama sekali. Padahal pintunya juga nggak dikunci guys. Akhirnya dia mencoba untuk menyerah. Tapi temannya dengan santainya langsung menuju ke pintu tersebut. Pas temannya coba ternyata pintunya langsung kebuka karena cuma didorong. Di situ dia merasa sebagai manusia paling bodoh sedunia. Kalian ada yang pernah kayak gini juga nggak? Cowok ini marah banget karena ada yang lemparin telur terus-menerus ke dia. Dan pas dia tahu siapa orangnya dia benar-benar nyesel banget. Jadi kisahnya cowok ini tuh lagi capek banget karena abis lari pagi. Nah pas dia lewat dia merasa dilempar telur terus-menerus. Pas dia lihat ke atas kayak ada orang yang ngumpet. Di situ dia udah benar-benar marah banget dan dia berpikir untuk langsung datengin orang itu. Dia langsung naik menuju ke rumah yang tadi lemparin dia telur. Terus dia sambil marah-marah banget. Tapi ketika dia lihat siapa orangnya dia benar-benar tercengang. Ternyata itu adalah seorang anak kecil cowok yang mana dia itu keterbelakangan mental. Jadi cowok ini benar-benar tahu kalau misalkan anak ini nggak mungkin sengaja. Terus cowok ini nanya, kenapa kamu lemparin aku telur? Tapi pas dia baru mau ngomong kenapa, tiba-tiba ada mamanya yang datang ngamuk-ngamuk guys. Dia udah marah-marah nih guys, mau lihat siapa orang yang berani lemparin dia telur. Dan ternyata abis dia lihat dia benar-benar nyesel banget. Karena dia hanya melihat anak kecil yang memiliki keterbelakangan mental. Dan di situ dia bilang, nggak apa-apa. Tapi dia tanya, kenapa kamu lemparin aku telur? Pas anak ini mau jawab, tiba-tiba datang mamanya yang ngamuk-ngamuk dan suruh cowok ini keluar. Nah, ketika cowok ini keluar, cowok ini berasa ada suara nih di kamar ini. Ternyata isinya banyak anak kecil yang diculik sama wanita tersebut. Di situ cowoknya benar-benar kaget banget melihat hal itu. Dan dia langsung ngajak kabur anak cowok tadi. Dia benar-benar lari secepat-cepatnya supaya bisa menolong anak itu. Dan dia langsung menelpon pihak kepolisian untuk membantu anak-anak lainnya. Ternyata anak tersebut lempar telur untuk minta tolong guys. Ibu ini nggak pernah kedip saat anaknya lagi makan karena dia harus memastikan anaknya nggak boleh makan berantakan setetes pun. Kalau nggak, ini yang terjadi guys. Jadi kisahnya ibu dan anak ini tuh tinggal berdua doang. Dia juga tinggal di hutan yang suka didatengin anak kecil. Dimana ibu ini selalu bilang ke anaknya jangan pernah main sama anak-anak itu. Karena mereka adalah anak-anak yang kotor. Jadi ibunya tuh nggak mau kotor banget, dia gila kebersihan. Sampai kalau misalkan anaknya makan, ibunya tuh nggak akan berkedip. Karena dia harus lihat anaknya itu nggak akan berantakin makanannya. Itu tiba-tiba telurnya netes ke meja. Dan di sini mamanya benar-benar langsung marah banget. Udah aku bilang jangan pernah makan berantakan. Terus keesokan harinya ibunya kaget banget anaknya ketahuan main sama anak-anak yang kotor itu. Pas dia cari anaknya udah hilang guys, nggak ada lagi sama sekali. Dan saat tengah malam anaknya balik dalam keadaan yang kotor banget. Dan apa yang selanjutnya terjadi benar-benar serem banget. Udah aku bahas semuanya di YouTube aku, Shiryantenet, linknya di sini ya.